hutan di Pulau Jawa musnah, maka dapat dipastikan sumber-sumber airnya akan musnah. Dapat juga dipastikan kekayaan-kekayaan alam yang terdapat di hutan akan musnah. Kehidupan-kehidupan yang mampu mendukung kehidupan kita akan musnah. Dan ketika terjadi hujan, maka akan terjadi banjir dan longsor. Penyebab utama tidak lain adalah kerakusan umat manusia yang dilegalkan oleh negara. Di slide berikutnya saya ingin menunjukkan, next slide berikutnya mas. Yang warna ini adalah kawasan-kawasan hutan yang telah diberikan negara kepada perusahaan-perusahaan HPH. Pulau Jawa memang tidak ada HPH, tetapi di Pulau Jawa ada perhutani. Perhutani telah menyulap hutan-hutan menjadi kebun-kebun kayu, menjadi hutan-hutan jati yang tidak lagi memiliki kekayaan-kekayaan hayatinya. Dan hutan-hutan itu tidak sanggup lagi untuk menampung air. Dan akibatnya apa? Kita bisa melihat Ranu Kelaka mengalami penyusutan yang sangat luar biasa. Sampai kapan air di Ranu Kelaka akan bisa bertahan kalau hutan di Pulau Jawa makin hari makin musnah? Dan Bapak Ibu sekalian, hal yang lain kita bisa lihat di slide berikutnya adalah perkebunan-perkebunan besar telah menyulap kawasan-kawasan hutan kita untuk menjadi wilayah perkebunan. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari perkebunan? Apakah kita yang ada di sini? Apakah petani-petani kecil? Apakah ibu-ibu rumah tangga? Jawabnya bukan. Penikmat utama adalah perusahaan-perusahaan besar, pemodal-pemodal besar. Mereka mendapatkan keuntungan dari menghancurkan hutan, dan kita mendapatkan derita akibat kerusakan yang mereka timbulkan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati Allah, di slide berikutnya, selain perkebunan, juga saat ini sedang dikembangkan hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri adalah hutan yang tadinya besar-besar, hutan perawan, ditebang seluruh kayunya menjadi lahan yang tandus, kemudian ditanam tanaman sejenis. Dan itu juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Di slide berikutnya, satu lagi mas slide-nya. Penyebab kerusakan lingkungan adalah kegiatan pertambangan minyak dan gas. Ibu bapak sekalian, kotak-kotak itu adalah wilayah konsesi minyak dan gas. Salah satunya di Jawa Timur cukup banyak. Kita tahu betul bagaimana Lapindo Brantas mengebor di daerah Porong, dan apa yang terjadi, yang keluar lumpur yang begitu banyak, memaksa puluhan ribu orang mengungsi, dan hingga hari ini tidak mendapatkan ganti rugi yang memadai. Siapa yang mendapatkan keuntungan atas minyak dan gas? 85% sumur-sumur minyak dan gas kita dikuasai oleh perusahaan asing. Hanya 15% dikuasai oleh bangsa ini. Dan bisa dilihat, kalau terjadi kecelakaan minyak dan gas, akan banyak korban yang harus mengungsi, karena wilayah di Pulau Jawa wilayah yang padat penduduknya, yang tidak mungkin dapat dieksploitasi, dapat dihancurkan, dapat dikeruk untuk keuntungan perusahaan-perusahaan besar. Dan di kawasan sini, ibu bapak sekalian, setahu saya sedang ada rencana penambangan yang mau dilakukan di daerah Banyuwangi. Bisa dibayangkan bagaimana kalau kawasan di Banyuwangi dihancurkan hutannya, diambil emasnya, dan lumpur-lumpur beracun akan dibuang ke laut. Bagaimana nasib dengan nelayan-nelayan kita? Mereka akan menderita seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain. Dan siapa yang teruntungan dari tambang emas? Tidak lain adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh sedikit orang, dan ratusan ribu orang akan tergusur dari tempatnya. Perusahaan-perusahaan itu tidak pernah memikirkan kesejahteraan rakyat. Perusahaan-perusahaan itu tidak pernah memikirkan ekonomi rakyat. Perusahaan-perusahaan itu hanya memikirkan bagaimana perusahaannya
bisa mendapatkan keuntungan yang semakin hari semakin meningkat. Saya ingin menunjukkan di slide berikutnya, sekitar 35% tanah di Republik ini telah diberikan izinnya kepada perusahaan pertambangan. Dapat dibayangkan kalau pertambangan begitu merajalela untuk mendapatkan 1 gram emas di dalam 1 ton, itu lumpur emas yang diambil hanya 3 gram 1 ton, sisanya menjadi lumpur beracun yang disebut tailing. Dan lumpur-lumpur itu hanya 2 tempat membuangnya, satu buang ke laut atau buang di bendungan yang kemudian masuk ke sungai. Apa yang bakal terjadi ketika perusahaan bernama Newmont Minahasa Raya, perusahaan berasal dari Amerika, melakukan penambangan di Teluk Buyat di Sulawesi Utara? Yang terjadi adalah nelayan-nelayan di Teluk Buyat menderita gangguan penyakit yang aneh-aneh. Badan mereka bentol-bentol, janin yang keluar dari rahim ibu itu tidak lama kemudian meninggal karena hancur seluruh tubuhnya. Dan ketika diperiksa, darahnya mengandung merkuri, dan itu mengakibatkan kerusakan yang luar biasa di dalam sel dan organ-organ tubuhnya. Itulah pertambangan. Itulah pertambangan yang selama ini kita kenal. Belum ada pertambangan yang bisa mensejahterakan rakyat. Slide berikutnya. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, seluruh izin-izin itu telah menutup kepulauan Indonesia. Mulai dari HPH, perkebunan, pertambangan, minyak dan gas, semuanya telah diberikan izinnya di kawasan-kawasan kita. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan untuk melakukan reboisasi, penghijauan oleh teman-teman yang ada di sini, oleh Mas A dan kawan-kawannya, adalah langkah yang cerdas, langkah yang perlu kita berikan apresiasi, kita berikan sambutan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat mereka.